pemegang saham perseroan dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham yang telah menghadiri melalui fasilitas webinar Zoom, Electronic General Meeting System KC, isi KC, maupun anggota pengurus yang hadir secara fisik dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini atau rapat. Rapat ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15/2020 dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau POJK 16/2020, di mana rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas IRUPS yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau KC dan secara fisik dihadiri oleh pimpinan rapat, anggota direksi, dewan komisaris, notaris, dan lembaga atau profesi penunjang sebagaimana diisyaratkan POJK 16/2020 serta para pihak tertentu. Selanjutnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Mohon kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan profesi penunjang yang diperkenalkan untuk berdiri. Dewan Komisaris. Presiden Komisaris, Bapak Leonard Tanubrata. Komisaris, Bapak Pradopo Subekti. Komisaris Bapak Insinyur Maruli Gultom. Direksi. Presiden Direktur Bapak Andreas Cahyadi. Direktur Keuangan Bapak Ignatius Edi Suhardaya. Direktur Ibu Diah Pertiwi Gandhi. Kami juga memperkenalkan profesi penunjang pasar modal yang hadir, yaitu Ibu Asoya Ratam selaku notaris yang telah ditunjuk untuk membuat risalah rapat. Bapak Hansen Bunardi Wijoyo selaku akuntan publik perseroan dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Bapak Hartono mewakili PT Sinar Tamagunita selaku Biro Administrasi Efek. Para pemegang saham dan para hadirin lainnya yang saya hormati. Untuk menjadi perhatian bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, perlu saya jelaskan di sini bahwa tata tertib rapat telah ditayangkan dalam situs web Perseroan. Situs web Bursa Efek Indonesia atau BEI dan situs web KSEI pada tanggal 29 April 2022. Bersamaan dengan pemanggilan rapat. Karenanya kami menganggap bahwa para pemegang saham telah membaca tata tertib rapat tersebut. Sehingga untuk menghemat waktu, kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat sebagai berikut. Tentang tata cara penggunaan hak pemegang saham. Setelah selesai menyampaikan penjelasan mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum dilakukan penghitungan suara mengenai hal yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat sesuai dengan prosedur dalam tata tertib rapat. Tentang mekanisme pengambilan keputusan. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi ECKC pada menu e-meeting hall submenu live broadcasting. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15/2020. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Tentang quorum dan keputusan rapat. A. Quorum rapat. Berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020 jungto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. B. Keputusan rapat.
Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali mata acara keempat rapat karena bersifat laporan sehingga tidak diperlukan pengambilan keputusan. Tentang penayangan siaran langsung. A. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah terdaftar di aplikasi ISIKC paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu ISIKC, submenu tayangan RUPS yang berada pada fasilitas akses atau https://access.kc.co.id/. B. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come, first serve basis. C. Bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan rapat melalui tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi ISIKC. D. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan rapat melalui tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi ISIKC, maka kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam penghitungan quorum kehadiran rapat. E. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan menggunakan aplikasi ISIKC dan atau tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban atau browser Mozilla Firefox. Sesuai dengan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 Mei 2022, Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya rapat. Selamat pagi, pemegang saham dan yang hadirin yang terhormat. Dengan memanjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada serta penghargaan kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya untuk hadir dalam rapat melalui fasilitas webinar Zoom Electronic General Meeting System (KCI) maupun profesi penunjang dan pihak tertentu yang hadir secara fisik di dalam rapat ini. Guna memenuhi kebutuhan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 18/MI/4/2022 tanggal 6 April 2022. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehendak direksi untuk menyelenggarakan rapat ini dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KCI. Tanggal 14 April 2022. Panggilan untuk rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KCI pada tanggal 29 April 2022. Sehingga dengan demikian, Perseroan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan untuk melakukan sebelum penyelenggaraan rapat ini. Sebelum saya membuka rapat ini, terlebih dahulu saya menanyakan kepada Ibu Notaris, apakah persyaratan quorum sudah dapat dicapai? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.
Kami sampaikan dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 28 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat adalah sejumlah 2.015.833.067 saham atau merupakan 82,52% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat hari ini, yaitu seluruhnya sebanyak 2.442.988.366 saham. Sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan quorum yang ditentukan dalam pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020 junto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Demikian kami laporkan Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Seperti yang telah dinyatakan oleh Notaris, rapat telah memenuhi quorum yang diisyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, rapat ini saya nyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat ini secara resmi saya buka pada pukul 10.25 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin lainnya yang saya hormati. Selanjutnya untuk memenuhi pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 dapat kami informasikan sebagai berikut. Kondisi umum. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebelum memasuki mata acara rapat, sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Puji syukur kami panjatkan bahwa mengawali tahun 2021, perseroan telah berhasil menyelesaikan transaksi right issue sehubungan dengan masuknya kegiatan usaha baru di bidang transportasi atau pelayaran domestik melalui akuisisi 99,81% saham PT Wasesa Line. Akuisisi ini menjadi energi baru dan modal yang esensial bagi keberlangsungan usaha perseroan. Perseroan juga telah membukukan pendapatan usaha dan laba usaha sehingga ke depannya dapat meningkatkan shareholders value atau bagi para pemegang saham perseroan. Pada kesempatan ini kami berterima kasih atas dukungan otoritas pasar modal dan bursa efek yang mana perdagangan saham perseroan kembali dibuka pada akhir Juni 2021 dan melalui berbagai dinamika dan penelaahan yang mendalam terhadap rencana perusahaan ke depan. Kami optimis peluang dan tantangan usaha ke depan dapat kami jalani berbekal pada komitmen, strategi bisnis, serta pengalaman kami yang mengembangkan perseroan ke depan sebagai perusahaan pelayaran dan logistik terpadu, integrated shipping and logistic services. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. Sesuai dengan panggilan dan untuk rapat ini, acara rapat adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengawasan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021. Kedua, persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Ketiga, persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Terakhir, laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas. Kedua, perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara menggunakan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik melalui aplikasi ECKC telah dimuat di dalam tata tertib rapat yang telah ditayangkan pada situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KCI. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita memasuki mata acara pertama dari rapat, yaitu persetujuan laporan keuangan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Direktur, untuk menyampaikan penjelasan mata acara rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesarnya atas dukungan dan kepercayaan para pemegang saham terhadap perseroan, sehingga perseroan dapat melalui tahun 2021 dengan pencapaian yang jauh lebih baik untuk terus mempertahankan kelangsungan usaha perseroan ke depan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Komisaris mengenai kondisi umum perseroan terkini, perseroan kini telah memulai kegiatan usaha baru di bidang pelayaran domestik melalui kegiatan usaha yang dijalankan oleh Wasesa Line. Berikut ini dapat kami sampaikan laporan tahunan perseroan tahun 2021, termasuk di dalamnya laporan kinerja dan aktivitas kepengurusan selama tahun 2021. Kinerja tahun 2021. Perseroan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan Wasesa Line ke dalam laporan keuangan perseroan. Saat ini, Wasesa Line menjadi satu-satunya kontributor pendapatan perseroan yang menentukan pencapaian kinerja perseroan secara keseluruhan. Secara garis besar dapat kami sampaikan, terdapat kenaikan pada beberapa pos keuangan, yakni pendapatan, perseroan mengalami kenaikan sebesar 27% menjadi 46,3 miliar dari semula 36,45 miliar pada tahun 2020. Margin laba kotor secara keseluruhan mengalami kenaikan 38,55% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, menjadi sebesar 20,34 miliar pada tahun 2021 dari 14,68 miliar pada tahun 2020. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar 9,22 miliar, sedikit menurun dibanding tahun 2020 sebesar 9,41 miliar. EBITDA tumbuh 13,15% dari semula 14,39 miliar menjadi 16,28 miliar. Sedangkan laba operasi dari perseroan dan entitas anak turun 56,39% menjadi 4,43 miliar pada tahun 2021 dari sebelumnya 10,16 miliar pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi adanya beban usaha perseroan sebagai entitas induk, beban usaha sebesar 15,85 miliar atau mengalami kenaikan tajam sebesar 250% dibanding tahun 2020 sebesar 4,53 miliar. Total aset perseroan naik 63,64% menjadi 157,28 miliar pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 96,11 miliar. Jumlah liabilities turun 14,53% dari semula 21,20 miliar menjadi 18,12 miliar. Perbaikan juga terjadi pada ekuitas perseroan
yang semula mengalami defisiensi modal sebesar 8,98 miliar, kemudian disajikan kembali sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Terkait dengan akuisisi terbalik sehingga menjadi 74,90 miliar pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan 85,77% menjadi 139,15 miliar pada tahun 2021. Praktek tata kelola dan tanggung jawab sosial. Pada tanggal 12 April 2021, Perseroan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dengan keputusan penting, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan terkait masuknya PT Prime Asia Capital sebagai pengendali baru perseroan dan perubahan domisili perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 4 kali pertemuan dalam rangka pemenuhan GCG, konsolidasi internal, serta sosialisasi tata kelola perusahaan publik yang dihadiri oleh semua anggota direksi dan komisaris. Perseroan juga telah berupaya melakukan langkah-langkah inisiatif berkenaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, dan untuk pertama kalinya menyampaikan laporan keberlanjutan sebagaimana disiarkan dalam POJK 51-POJK.04/2017. Prospek usaha dan tantangan. Prospek usaha perseroan tergantung pada pencapaian kinerja Westesa Line yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik pihak ketiga, yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai. Karenanya industri migas, khususnya kegiatan produksi migas, menjadi faktor penentu prospek untuk tantangan usaha perseroan. Perseroan berkeyakinan kebutuhan armada kapal penunjang produksi minyak lepas pantai atau offshore tetap tinggi untuk mencapai target pemerintah dalam peningkatan produksi secara bertahap untuk mencapai 1 juta barrel oil per day per harinya di tahun 2030 mendatang. Merespon prospek dan peluang usaha tersebut pada tahun 2021, entitas anak perseroan telah mengembangkan jasa layanan sewa kapal, vessel chartering dan brokering, yang memfasilitasi dan melayani kontrak sewa kapal milik pihak ketiga. Perseroan melalui WL juga telah berhasil memperoleh kontrak langsung dari PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, sekaligus menjadi pintu masuk untuk memperoleh keberlangsungan kontrak ke depan. Di samping meningkatkan pertumbuhan organik tersebut di atas, perseroan terus berupaya mewujudkan strategi pertumbuhan usaha secara anorganik melalui akuisisi perusahaan sejenis maupun yang memiliki sinergi bagi strategi pengembangan usaha logistik terpadu. Pada November 2021, Perseroan dan PT Pelayaran Samudra Karana Line telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat terkait rencana akuisisi PT Karana Line dan Grup yang bergerak di bidang pelayaran dan bongkar muat. Penyelesaian akuisisi tersebut diharapkan dapat terlaksana sesegera mungkin sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan aset dan nilai pasar perseroan ke depan. Risiko utama dan tantangan usaha perseroan adalah keberlanjutan kontrak jangka panjang yang saat ini dimiliki perseroan serta tingkat persaingan yang cukup ketat pada pelayanan jasa sejenis. Menyadari risiko dan tantangan usaha tersebut, perseroan terus-menerus melakukan perbaikan standar layanan yang profesional, mulai dari peningkatan kompetensi awak kapal sehingga penyediaan armada yang prima dan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, antara lain melalui pelatihan terstruktur pada staf darat dan lepas pantai, pemeliharaan rutin dan berkala seluruh armada kapal, serta pengembangan sistem IT dalam pemantauan kegiatan operasional pada setiap lini organisasi. Apresiasi. Perkenalkan, kami menyampaikan penghargaan yang setingginya atas dukungan dan kerjasama para pemegang saham
pelanggan, pemasok, serta para stakeholder perseroan, sehingga perseroan dapat melalui transformasi usaha dengan baik. Penghargaan sebesarnya kepada Intera Resources Limited selaku pemegang saham mayoritas perseroan, serta kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi lama yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengurusan perseroan. Direksi mengucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah dalam memajukan perseroan ke depan kepada para jajaran Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru. Penghargaan dan terima kasih pada yang setingginya kami sampaikan kepada jajaran manajemen PT Wasesa Line, seluruh karyawan perseroan dan entitas anak atas dedikasi dan pencapaian yang lebih baik pada tahun 2021. Demikian laporan kami sampaikan kepada para pemegang saham sekalian, dan waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Andreas Cahyadi atas pemaparan laporannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Untuk selanjutnya, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, perkenankanlah kami menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pradopo Subukti, untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tahun 2021. Kami persilakan. Para pemegang saham yang terhormat, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan pokok-pokok laporan pengawasan terhadap operasional perseroan di tahun buku 2021. Dewan Komisaris mensyukuri bahwa perseroan berhasil melalui tahun 2021 dengan sangat baik, dengan optimisme yang tinggi menyambut dan mengelola kegiatan usaha yang baru untuk menjamin kelangsungan usaha perseroan ke depan. Mengawali tahun 2021, perseroan telah berhasil menyelesaikan transaksi right issue sehubungan dengan masuknya kegiatan usaha baru di bidang transportasi atau pelayanan domestik melalui akuisisi 99,81% saham PT Wasesa Line. Akuisisi ini menjadi energi baru dan modal yang esensial bagi keberlangsungan usaha perseroan yang sempat terhenti usahanya selama 2 tahun terakhir akibat ketidakpastian kegiatan usaha migas. Penilaian pada kinerja direksi. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja direksi yang melalui aspek operasional, keuangan, dan aspek lainnya yang berkaitan erat bagi keberlanjutan kegiatan usaha perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi dan entitas anak atas pencapaian RKAP 2021. Pendapatan pada tahun 2021 tercatat sebesar 46,3 miliar, naik 27,02% dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 36,45 miliar. Sedangkan laba bersih perseroan mencapai 9,22 miliar, sedikit turun 2% dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,41 miliar. Dikarenakan adanya peningkatan biaya operasi langsung pada entitas anak. Pengawasan atas implementasi strategi. Dewan Komisaris menaruh perhatian penting pada pengawasan pelaksanaan strategi yang disusun oleh direksi untuk memastikan pelaksanaan strategi berada pada jalur yang tepat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perseroan, piagam tata kelola Dewan Komisaris, serta kode etik yang dimiliki perseroan. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris secara berkala menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan direksi yang berfokus pada review target dan pencapaian kinerja perseroan, serta strategi pengembangan usaha perseroan ke depan, dan senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi yang intensif dengan direksi agar tercipta sinergi yang lebih baik
dalam mencapai target dan keberlanjutan strategi usaha perseroan. Rekomendasi dan saran. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan saran kepada direksi terkait implementasi atas strategi perseroan melalui penyelenggaraan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan direksi yang diadakan setiap kuartal maupun diskusi atau pertemuan informal untuk memastikan direksi menindaklanjuti saran dan rekomendasi serta fokus menjalankan strategi usaha sesuai arah yang telah ditetapkan maupun membahas peluang usaha ke depan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya perseroan maupun entitas anak dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan atas isu-isu berkelanjutan usaha, termasuk di dalamnya penerapan tanggung jawab sosial ekonomi, lingkungan, dan penerapan GCG dalam organisasi dan aktivitas operasional. Pada tahun 2021, perseroan untuk pertama kalinya menyusun laporan keberlanjutan yang mengungkapkan langkah inisiatif perseroan dan entitas anak dalam mendukung keberlanjutan usaha. Perseroan juga memastikan entitas anak telah mengimplementasikan standar operasi yang memenuhi International Safety Management Code dan sesuai dengan sertifikasi ISO 9001 2015, 14001 2015 serta ISO 45000 2018. Perubahan pengendali baru Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai hasil keputusan rapat untuk pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan masuknya PT Prime Asia Capital sebagai pengendali baru dan pemegang saham mayoritas perseroan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat bergabung dan berkarya kepada segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang baru. Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesarnya kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris yang lama atas kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas dalam perseroan. Kelangsungan usaha ke depan. Dewan Komisaris optimis perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya melalui inisiatif model bisnis yang telah dilakukan, antara lain melalui peningkatan utilisasi kapal, pengembangan usaha penyewaan kapal milik pihak ketiga atau vessel chartering and brokering, dan memperoleh kontrak langsung dari pihak end user, dengan terus mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dewan Komisaris memberikan dukungan kepada direksi dan menekankan bahwa percepatan pertumbuhan perseroan dapat dilaksanakan sesuai target melalui aliansi dengan pihak ketiga maupun akuisisi perusahaan target yang memiliki sinergi dan memperkuat fundamental kegiatan usaha transportasi laut yang dijalankan saat ini. Penghargaan. Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya kepada perseroan. Apresiasi setingginya juga kami sampaikan kepada segenap direksi dan karyawan perseroan dan entitas anak yang terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perseroan dan berkolaborasi mendukung pertumbuhan perseroan. Dewan Komisaris optimis perseroan dapat terus tumbuh berkelanjutan serta memberikan kebermanfaatan bagi para pemangku kepentingan. Demikian yang dapat kami sampaikan laporan pengawasan jalannya perseroan. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Pradopo. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat atau atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara pertama dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, harap menyampaikan secara tertulis
dan menggunakan fitur chat pada aplikasi Isi KCI. Kepada hadirin dimohon bersabar karena panitia sedang mengecek chat fitur dari Isi KC. Apakah ada pertanyaan dari pemegang saham? Dari fitur chat ECKC tidak ada pertanyaan, Bapak Ketua. Oleh karena tidak ada pertanyaan yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dari rapat sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021. Kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pol Hadiwinata Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dimuat dalam laporan auditor pada tanggal 31 Maret 2022 dengan nomor 00571-2 1133-AU 1/05-1684 1/1 3 Romawi 2022. Selanjutnya dengan diterimanya laporan tahunan perseroan dan disahkannya laporan keuangan perseroan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun buku 2021 tersebut, berarti rapat dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig equity charge kepada segenap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021. Sejauh tindakan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya. Para pemegang saham yang terhormat, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami mengusulkan kepada segenap para pemegang saham perseroan untuk menyetujui usul keputusan mata acara pertama dari rapat. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk menyampaikan pilihannya kepada Isi KCI.
Selanjutnya kami minta kepada Ibu Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara melalui isi KCI tersebut. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bersama ini kami melaporkan hasil perhitungan suara untuk usulan keputusan mata acara pertama. Terdapat pemegang saham memberikan suara abstain sejumlah 3.000 saham. Tidak terdapat pemegang saham memberikan suara tidak setuju, sehingga sisanya memberikan suara setuju. Sesuai ketentuan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham dalam rapat. Dengan demikian, usulan mata acara pertama di rapat disetujui dengan suara bulat. Terima kasih Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama itu dari rapat sebagaimana telah dikemukakan. Sekarang kita masuki mata acara kedua dari rapat, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi, untuk memberikan penjelasan atas mata acara kedua ini. Silakan Pak Andreas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, mengacu keputusan mata acara pertama rapat yang telah mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan mencatat laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas perusahaan untuk tahun buku 2021 sebesar 9.224.783.939 rupiah. Dan selanjutnya direksi mengusulkan penetapan penggunaan laba perseroan tahun berjalan sebagai berikut. 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar 9.284.783.939 rupiah untuk dipergunakan sebagai berikut. 1. Dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp1 per saham atau seluruhnya sebesar Rp2.442.988.366 dengan tata cara sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan bursa. Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen final tunai adalah sebesar 6.795.573 rupiah dialokasikan untuk menambah saldo laba atau retain earning perseroan. Untuk menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan jadwal pembayaran serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan pembayaran dividen final tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat, dan selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir dan yang secara elektronik harap menyampaikan
secara tertulis menggunakan fitur chat atau aplikasi KSI. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk menyampaikan pilihannya secara aplikasi EasyKC. Selanjutnya kami minta kepada notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara EasyKC tersebut. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, kami laporkan kembali hasil perhitungan suara untuk usulan keputusan mata acara kedua rapat. Terdapat pemegang saham memberikan suara abstain sejumlah 3.000 saham, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara tidak setuju. Dengan demikian, usulan keputusan mata acara kedua disetujui dengan suara bulat. Demikian laporan kami, Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua dari rapat sebagaimana telah dikemukakan tadi. Sekarang kita memasuki mata acara ketiga dari rapat, yaitu persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Suardaya, untuk memberikan penjelasan atas acara ketiga dari rapat ini. Kami persilakan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, bahwa perseroan telah menunjuk kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arson Pralingan dan rekan periksa laporan keuangan perseroan pada tahun buku 2021, di mana kantor akuntan publik telah menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, serta telah memberikan penawaran biaya jasa yang kompetitif dengan tetap menjaga kualitas layanan dan laporan audit sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, direksi mengusulkan pertama, untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pralingan dan rekan untuk memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melimpahkan wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. Demikian pimpinan rapat. Terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat atau penjelasan dan usul keputusan atas mata acara ketiga dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik harap menyampaikannya secara tertulis menggunakan fitur chat
pada aplikasi EasyKCI. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan sebagaimana telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilahkan untuk menyampaikan pilihannya melalui aplikasi EasyKCI. Selanjutnya kami minta kepada Ibu Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suaranya melalui EasyKCI tersebut. Bapak Pimpinan Rapat, kami laporkan hasil perhitungan suara untuk usulan keputusan mata acara ketiga. Tidak terdapat pemegang saham maupun kuasa yang memberikan suara tidak setuju. Terdapat pemegang saham memberikan suara abstain sejumlah 3.000 saham. Usulan keputusan mata acara ketiga disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagaimana telah dikemukakan tadi. Sekarang kita memasuki acara 4, yaitu laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas 2 sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Mata acara keempat ini bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Diah Pertiwi Gandhi untuk memberikan penjelasan atas mata acara keempat dari rapat ini. Kami persilakan Ibu Diah. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham kami hormati, sesuai pasal 6, pasal 7 POJK nomor 30 garing POJK D.05 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum atau POJK 30 garing 2015. Antara lain mensyaratkan perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Sehubungan dengan penawaran umum terbatas 2 dengan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-4-D.04-2021 tanggal 14 Januari 2021 atau penawaran umum, perseroan telah menerbitkan saham baru sejumlah 1.868.366.046 saham kelas B dengan total hasil penawaran umum yang diperoleh sebesar 93.918.402.300 rupiah. Hasil bersih dan hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar 91.467.063.000 rupiah. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pada RUPS tahunan 2020
yang diselenggarakan pada 12 April 2021 maupun laporan semester. Berikut ini posisi terakhir realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Maret 2022. Rencana penggunaan dana pembelian saham melalui Imbreng senilai 85 miliar, modal kerja sebesar 6.467.063 rupiah. Sehingga hasil bersih adalah 91.467.063 rupiah. Realisasi penggunaan dana pembelian saham melalui Imbreng 85 miliar rupiah, modal kerja 6.467.063 rupiah, atau seluruhnya realisasi penggunaan dana adalah 91.467.063 rupiah. Dengan demikian tidak terdapat perubahan dana hasil penawaran umum dan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan sepenuhnya, sehingga laporan ini merupakan laporan akhir atas pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Mata acara keempat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham yang terhormat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bu Dia. Selanjutnya, dengan tidak adanya lagi hal lain yang hendak dibicarakan di dalam rapat ini, dan dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka sebelum rapat ini kami tutup secara resmi supaya dipersilahkan kepada Ibu Notaris untuk membuat risalah rapat ini dan membacakan keputusan rapat itu selengkapnya. Kami persilakan Ibu Notaris. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, izinkan kami membacakan hasil keputusan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Mitra Investindo Tbk. Untuk keseluruhan agenda, yaitu agenda pertama, kedua, dan ketiga telah disetujui dengan suara bulat, yakni sebagai berikut: terkait persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk di dalamnya laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, rapat memutuskan menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dimuat dalam laporan auditor tanggal 31 Maret 2022 di bawah nomor 005-01-3-AU-11684-1684-1-1-3 Selanjutnya, dengan diterimanya laporan tahunan perseroan dan disahkannya laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun buku 2021 tersebut, rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Volodik Akut dari Charge kepada segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya. Untuk mata acara kedua, terkait persetujuan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021, rapat memutuskan menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar 9.224.783.939 rupiah. Untuk dipergunakan sebagai berikut: 1. Dibagikan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham sebesar Rp1 per saham atau seluruhnya sebesar Rp2.442.988.366 dengan tata cara sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan bursa. Kedua, sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen tunai adalah sebesar
Rp6.781.795.573 dipergunakan sebagai cadangan wajib perseroan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT. Rapat juga menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mata acara ketiga, tentang penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Dalam rapat diputuskan menunjuk kembali kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan untuk memeriksa laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan rapat melimpahkan kewenangan kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Untuk mata acara keempat, tidak diambil keputusan. Bapak Pimpinan Rapat oleh direksi telah disampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas 2 sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang telah disampaikan oleh Ibu Diah. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Demikian kami sampaikan hasil keputusan rapat pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Notaris. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan rapat sebagaimana telah disampaikan Ibu Notaris, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya serta hadirin lainnya, dengan ini rapat saya tutup secara resmi pada pukul 11.16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada Bapak Leonard Tanubrata selaku pimpinan rapat. Dengan ditutupnya RUPS tahunan PT Mitra Investido Tbk, maka atas nama tim yang bekerja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin sekalian. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada rapat umum pemegang saham PT Mitra Investido Tbk berikutnya. Terima kasih, selamat siang.